Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu, belajar seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika firman itu ada di dalam kami dan kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, maka semua menjadi baik. Seperti yang telah Kau rancangkan bagi kehidupan setiap daripada kami yang beriman. Terima kasih Tuhan. Baik kami yang mendengar maupun kami yang mengikuti melalui streaming maupun online. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap daripada pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa hidup berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Kristus, di mana ada disiplin rohani yang harus kita lakukan, saudaraku. Yang lalu pada tayangan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai beberapa hal. Tapi pada hari ini kita akan spesifik berbicara mengenai berdoa. Jadi kalau kita lihat disiplin rohani adalah sesuatu yang kita lakukan secara disiplin, yang akan membuat kehidupan kita makin hari makin serupa seperti Kristus, melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah waktu teduh. Waktu teduh atau saat teduh, sate ya, kalau beberapa dari saudara yang mengatakan, itu adalah sentral dari segala disiplin rohani. Karena dengan waktu teduh yang kita miliki, maka kita akan mengakar dalam Kristus. Tetapi secara vertikal kita harus berdoa, saudaraku. Dan secara horizontal kita lakukan adalah firman Tuhan. Kita terima, kita baca, kita renungan. Dan secara ke samping horizontal bersaksi dan bersekutu. Jadi ada 5 disiplin rohani yang harus kita lakukan. Kita udah membahas waktu teduh. Kita akan membahas berdoa pada hari ini. Karena banyak dari kita mungkin sudah melakukan. Apa itu berdoa? Katakan di sini bahwa berdoa adalah suatu komunikasi, saudaraku. Komunikasi yang terjadi yang sebetulnya saudara dan saya tahu bahwa kekristenan adalah mengenai hubungan. Dan di dalam satu hubungan yang berhasil kita memerlukan untuk memiliki komunikasi yang baik. Jadi Andrew Murray di dalam sekolahnya di Christ in the School of Prayer mengatakan meskipun doa merupakan hal yang sedemikian sederhana sehingga seorang anak kecil pun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan suatu pekerjaan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Yang Maha Kudus, adalah esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat, dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Jadi doa itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan, saudara. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan membahas apakah berdoa, mengapa berdoa, dan bagaimana kita berdoa. Jadi kalau kita melihat apakah itu berdoa, berdoa adalah merupakan hak istimewa dari anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita, ketika kita sebagai anak dari Bapak kita punya hak istimewa untuk langsung berhubungan dengan Bapak kita tanpa melalui suatu protokoler. Misalnya Bapak kita adalah seorang presiden. Sebagai anak daripada presiden, sewaktu-waktu kita mau berbicara kepada Bapak kita langsung kontak. Dan itu merupakan hak istimewa kita sebagai anak. Tapi kalau kita bukan anak dari Pak Presiden, otomatis kita mau berbicara dengan presiden tidak gampang, saudara. Harus melalui protokoler yang tertentu. Jadi berdoa adalah hak istimewa dari saudara dan saya. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu kita direct langsung doa kita didengar oleh Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 19-22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah.
Jadi saudara dan saya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kalau orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka harus datang ke bait Allah. Dan ada protokoler yang harus dilakukan, saudara. Mereka membuka pintu gerbang dengan ucapan syukur. Mereka membawa korban sembelian dan membakar korban itu. Mereka membasuh, memberikan kepada imam, dan imam membasuh tangan, kaki, muka mereka dan mengenakan jubah imam, membawa kurban persembahan itu. Mereka masuk ke dalam ruang kudus, bahkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus melalui tabir atau tirai. Yang ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai itu terbelah menjadi dua. Maka untuk saudara dan saya yang beriman, kita semua adalah imam besar, di mana kita adalah yang bungsu daripada yang sulung, yaitu imam besar agung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga saudara dan saya sewaktu-waktu ketika kita berdoa, kita tidak usah melalui perantara lagi, hanya melalui Yesus yang sudah kita imani dalam kehidupan kita, sudah memeteraikan Roh Kudusnya dalam hidup kita, sehingga doa kita langsung masuk ke hadirat Bapa. Dan itu adalah merupakan komunikasi. Kapan Tuhan berbicara kepada saudara dan saya? Tuhan berbicara kepada saudara dan saya ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, di dalam ruang Maha Kudus, di atas tutup tabut pendamaian, di mana Tuhan berbicara kepada Musa. Ada suara keluar dari antara kedua kerub dan di atas tutup tabut pendamaian yang merupakan suara daripada Tuhan, dan yang mana bait Allah itu adalah saudara dan saya. Dan ketika Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, maka kita langsung mendengar karena kita sudah berada di dalam hadirat Allah. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah kita merasa, oh saya sangat berdosa, saya baru melakukan dosa, saya baru marah-marah, saya baru jatuh ke dalam dosa, saya tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tidak, saudara. Karena Yesus datang untuk saudara dan saya. Kita semua adalah manusia berdosa. Dan karena kedatangan Yesus, dan karena iman kita kepada Dia yang telah mati di atas kayu salib, dan karena darahnya membasuh saudara dan saya, maka kita layak sewaktu-waktu kapanpun dalam doa-doa kita, kita menghadap kehadirat Allah. Dan itu adalah komunikasi. Hak istimewa, merupakan hak istimewa dari anak-anak Tuhan berkomunikasi dengan Bapaknya. Tidak peduli anaknya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi jatuh ke dalam dosa, dalam kondisi tidak bersih, tidak tahir pun, Allah tetap menerima kita dengan tangan yang terbuka. Itu adalah doa. Dalam bentuk penyembahan, dalam bentuk permohonan, dalam bentuk syukur, dalam bentuk syafaat, dalam bentuk pengakuan. Jadi hati-hati dengan mulut kita, saudara, ketika kita mengatakan sesuatu. Karena apa yang kita katakan bisa menjadi doa, saudara. Karena ketika kita memohon sesuatu, kita mengatakan sesuatu, bahkan mungkin mengatakan hal yang negatif, itu bisa menjadi suatu doa atau bahkan kutukan kepada orang yang menerimanya. Karena kita adalah bait Allah dan kita punya hak istimewa untuk berkomunikasi langsung dengan Bapa. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Saudara, kalau kita lihat melalui Alkitab, firman yang kita baca, firman tertulis, melalui pemberitaan firman, melalui perkataan nubuatan dari hamba Tuhan, melalui pujian penyembahan kita, melalui hikmat pemikiran. Kadang-kadang kita merasakan, oh seperti ini, itu bisa dari Tuhan, saudara. Ketika kita berdoa, kita melatih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar pimpinan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang kita mempunyai keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu bukan dari saudara sendiri, tapi Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mendengar suara, kadang-kadang kita melihat seperti mimpi, melihat gambar. Kadang-kadang kita punya satu pendapat yang sangat yakin bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan semua itu biasanya disertai dengan perasaan damai sejahtera. Damai sejahtera yang membuat saudara yakin bahwa itu dari Tuhan. Kadang-kadang melalui kata-kata atau pesan yang disampaikan oleh orang lain.
Kadang-kadang kita melihat sesuatu seperti kayak melihat dalam alam mimpi. Itu adalah sesuatu yang Tuhan komunikasikan kepada saudara dan saya. Dan ketika saudara, hidup saudara selalu berada dalam posisi berdoa, saudara memiliki kehidupan doa, saudara memiliki jalur komunikasi yang terbuka kepada Tuhan, maka banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mungkin kadang kita memikir, oh ini cuma manusia biasa, tapi Tuhan berbicara kepada saudara. Dan kita butuh pimpinan Roh Kudus, saudara, untuk kita bisa melakukan apa yang berkenan, apa yang layak di hadapan Tuhan. Karena mungkin saudara mikir, loh kalau Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ngapain kita berdoa? Tapi tetap, saudara, Tuhan ingin supaya bukan saja kita memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin supaya kita punya hubungan, punya komunikasi kepada Tuhan. Sama seperti orang tua yang tahu kebutuhan anaknya. Bukan berarti terus orang tua enggak ngomong, kamu enggak usah ngomong sama papa. Papa tahu apa yang kamu butuhkan, nanti kamu beri. Kalau papanya melakukan hal seperti itu, maka anak dan orang tua itu tidak akan pernah memiliki komunikasi. Karena apa? Si anak cenderung mikir, oh papaku pasti memberikan, pasti sudah tahu, saya tidak perlu minta. Padahal kekristenan, semua kita tahu saudaraku, kekristenan adalah mengenai hubungan. Dan itu dinyatakan oleh Tommy Tenney dalam bukunya The God Chaser. Ketika kita beribadah, apakah kita mencari tangan Allah untuk melihat berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita, atau wajah Allah untuk bersuka cita dalam kehadirannya? Tommy Tenney dalam bukunya God Chaser mengatakan doa itu bukan untuk kita memohon, tapi untuk kita mengejar hadirat Tuhan, untuk kita bisa connect, berhubungan kembali dengan Tuhan. Yang mana hal itu dihilangkan oleh kejatuhan Adam ke dalam dosa. Jadi apa itu doa, saudaraku? Doa adalah komunikasi, merupakan hak istimewa dari saudara dan saya untuk kita bisa connect, berkomunikasi kepada Tuhan. Mengapa kita berdoa? Pertama, dari pihak Tuhan. Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Di Yeremia 29 ayat 12-14a dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti orang yang begitu luar biasa pentingnya sehingga sulit ditemui dan tidak mau menemui kita. Karena kita adalah, status kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya hak istimewa. Dan Tuhan, dari pihak Tuhan, Tuhan ingin kita supaya mencari dan bersekutu dengan Dia. Sama seperti Adam dan Hawa yang tiap hari ketemu dengan Tuhan di Taman Eden. Itu adalah kerinduan daripada Tuhan kepada setiap daripada anak-anaknya. Yang kedua, Tuhan ingin kita meminta padanya dan menikmati sukacitanya. Di Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Di Yakobus 4 ayat 2b, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Minta, saudaraku. Ketuk, saudaraku. Cari, saudaraku. Maka kita akan mendapatkan janji Tuhan. Berdoa, berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Tuhan rindu supaya kita meminta dan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 12-13, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi Tuhan ingin supaya rancangan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Karena kita adalah bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Bukan hanya Yesus datang bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi Yesus datang supaya melalui saudara dan saya, maka berkat-berkat itu boleh sampai kepada bangsa-bangsa, saudara.
Karena itu Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya. Dan barang siapa yang selalu berkomunikasi, berdoa, punya kehidupan doa, punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan siap untuk memakai saudara untuk menjadi alat bejananya, terlibat dalam karyanya dan memuliakan nama Yesus. Diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau dari pihak manusia, mengapa manusia harus berdoa? Karena kita dirancang untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang kosong. Menurut Blaise Pascal, dikatakan terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang, yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain, kecuali oleh Allah, Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Kita bukanlah manusia jasmani yang punya roh, saudaraku. Kita adalah manusia rohani yang punya jiwa, yang bertempatkan pada tubuh jasmani. Dan ketika kita tidak connect dengan roh Tuhan, maka ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Yang ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, dan kita tidak menemukan Tuhan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak connect dengan Dia, maka kita selalu berusaha mencari kekosongan, dengan mencari berambisi, dengan mencari reputasi, dengan mencari hal-hal di luar Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita rasakan kosong. Tetapi selama kita tidak menemukan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka akan selalu ada kekosongan dalam hidup kita. Jadi dari pihak manusia kita butuh untuk berdoa, butuh untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kedua, kita ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau Adam jatuh ke dalam dosa, Adam tidak bisa connect dengan Tuhan karena kondisinya yang berdosa. Tapi ketika saudara dan saya yang telah ditebus oleh nyawa Yesus di atas kayu salib, dibasuh oleh darahnya, maka ketika iman kita membuat kita terkoneksi kembali kepada Tuhan, maka kita boleh memiliki persekutuan dengan Allah seperti Adam dan Hawa sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan A.W. Tozer mengatakan Allah terus berusaha memanggil kita kembali kepada hakikat semula Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menyembah Dia dan untuk menikmatinya selama-lamanya. Kita, saudaraku, akan juga diubah melalui sarana persekutuan dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka semakin kita serupa seperti Tuhan. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Ketika saudara dan saya bertobat, gambar Tuhan kembali ke dalam diri kita, tapi keserupaan kita dengan Tuhan akan terjadi melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui doa-doa kita. Berdoa adalah berubah. Doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Semakin dekat kita menghampiri hati Tuhan, maka kita semakin merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah mutlak, saudaraku. Sama seperti kita hidup di dunia, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menjadi. Kalau pergaulan kita jelek, kita jadi juga jelek. Demikian pula kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, maka semakin kita akan menjadi serupa, diubah oleh Tuhan menjadi serupa seperti Tuhan. Permohonan bukanlah inti dari doa. Berdoa adalah memasuki komunikasi untuk bergaul dengan Tuhan. Mengapa kita berdoa? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa, saudara? Kalau kita lihat kemah suci, jelas sekali ada protokoler yang harus dilakukan untuk kita, untuk semua dari orang yang mau berdoa pada waktu itu menemui Tuhan. Di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan mereka membuka pintu gerbang bait Allah dengan ucapan syukur. Jadi kalau kehidupan kita tidak dipenuhi oleh ucapan syukur karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam pelataran bait Allah. Karena untuk membuka pintu gerbang pelataran bait Allah, kita harus
mengucap syukur. Dan masuk ke dalam pelataran, berada di dalam pelataran, kita memuji, menyembah Dia, menaikkan puji-pujian, kita membakar korban sembelihan kita yang telah digantikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka kita bisa berjalan terus, masuk sampai ke ruang kudus, bahkan menemui Allah di ruang Maha Kudus. Jadi kita, sikap hati kita sangat penting, saudara. Richard Foster mengatakan, jika kita sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan hal ini akan membawa kita kepada doa. Doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk kita bisa dipakai Tuhan mengasihi sesama kita. Kita berdoa syafaat, saudara. Kita harus punya pokok doa yang jelas. Bagaimana berdoa? Kita harus punya pokok doa yang jelas. 1. Orang yang dekat dengan kita, keluarga, teman, sesama anak Tuhan, orang yang menunjukkan jalan, pendeta, pastor, pembimbing, mentor, orang yang berotoritas atas saya, pemerintahan, pemimpin, orang yang lemah, belum percaya, orang yang bermasalah, orang yang sakit, bahkan diri kita sendiri, keluarga kita, pertumbuhan kita dalam Tuhan. Kita harus punya pokok doa yang jelas, saudara. Dan kita lakukan doa-doa kita secara rutin. Kita membuat jurnal. Hari Senin kita mau mendoakan siapa. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, saudaraku. Saya percaya bahwa kita semua tahu komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika kita berada dalam keluarga kita, mungkin kita berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan saudara kita, selama 1 jam satu hari. Atau lebih. Tapi yang jelas kalau 5 menit, 10 menit tidak cukup, saudara. Demikianlah juga waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa bukan hanya kita harus selalu dalam posisi doa, dalam posisi duduk, dalam posisi di mana kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi berdoa itu bisa di mana-mana, saudara. Berdoa bisa dijadikan satu gaya hidup, kehidupan doa. Sikap doa. Yang pertama adalah kemuliaan dan kehendak Tuhan, bukan kepuasan diri sendiri. Jadi apa yang kita doakan bukan untuk memenuhi keinginan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, harus menjadi suatu hubungan yang hormat dan hangat, bukan rutinitas. Oh, saya harus berdoa, cuman itu enggak. Tapi saya betul-betul ingin ketemu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, waktunya harus dikhususkan dan waktu yang terus-menerus. Misalnya dikhususkan itu seperti ini, saudara. Ketika saudara ketemu dengan orang yang mengalami kecelakaan di jalan, langsung kenal tidak kenal, kita doakan dalam nama Yesus supaya orangnya tidak mengalami hal-hal yang negatif. Karena itu harus menjadi satu gaya hidup, saudara. Bukan hanya kita harus berdoa seperti ini, tidak. Bukan hanya rutinitas. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat berita di koran, menyatakan ada kriminalitas di daerah mana, kita langsung doakan korbannya. Kita langsung doakan supaya kuasa kegelapan tidak menguasai tempat itu. Ketika kita berbicara mengenai pemerintahan yang menangani terorisme, kita langsung berdoa untuk supaya bangsa dan negara dilindungi oleh Tuhan. Ketika kita melihat, mendengar mengenai bencana alam, kita langsung doakan supaya dalam nama Yesus alam tidak akan menjadi masalah kepada kehidupan saudara dan saya. Itu harus menjadi suatu kehidupan doa, gaya hidup. Sehingga itu menjadi sesuatu yang otomatis, saudaraku. Bukan hanya karena kita ingin melakukan doa karena Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Tapi memang Tuhan sudah membentuk saudara dan saya seperti Tuhan membentuk Tuhan Yesus untuk selalu berdoa syafaat bagi yang lain. Ketika saudara mengantri dalam satu antrian, doakan agar supaya orang-orang itu, semua yang mengantri itu mendapatkan berkat, dijauhkan dari permasalahan.
Dan sikap doa kita itu penting, saudara. Kita tidak dapat bergegas menghampiri hadirat Tuhan dengan sikap angkuh, menghujaninya dengan permintaan-permintaan kita, namun melupakan pada siapa kita memintakannya. Pastikan bahwa kita menghormati Tuhan. Hanya setelah kita mengagungkan dan meninggikan Dia, maka permohonan kita mendapat tempat yang tepat. Sama seperti ketika kita masuk di dalam pelataran bait Allah. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Setelah itu kita baru bisa masuk ke ruang kudus. Dengan sikap penuh hormat, dengan jubah imam besar agung. Maka kita menghampiri tahta Allah. Dan itu adalah sikap doa yang benar, saudara. Tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Setiap waktu tetaplah berdoa. Ketika kita berjalan, ketika kita mengemudi, berdoalah untuk sekeliling. Jangan anggap doa-doa saudara itu sesuatu yang enteng, saudara. Karena apa? Karena saudara ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara pikirkan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan tahu. Hati-hati dengan mulut saudara, hati-hati dengan pikiran saudara. Karena itu mempengaruhi kehidupan di sekitar saudara. Ketika membaca surat kabar, saya masih ingat zaman 2007 ketika dari pihak pemerintahan Surabaya meminta kami sebagai pendoa syafaat yang selalu berdoa untuk kota dan bangsa dan negara. Pesannya adalah doakan supaya prostitusi di Surabaya yang terkenal besar bisa segera ditutup, bisa segera dihilangkan. Dan kami mulai berdoa, saudaraku. Kami berdoa, setiap hari kami berdoa. Kami punya jadwal rutin. Dan seluruh dari tim pendoa dibagi rata sehingga kami bisa berdoa secara 24 jam maraton. Dan tidak lama kemudian, saudaraku, saya lupa kapan persisnya, tapi saya tahu hari ini tempat-tempat itu sudah tutup, saudaraku. Yang namanya tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara itu sudah tutup, saudaraku. Sudah tidak buka lagi. Jadi saya percaya doa-doa itu tidak sia-sia. Apapun yang saudara lakukan dalam doa, ketika saudara mendengar suara Tuhan, ketika saudara melakukan firman Tuhan, ketika doa itu boleh menjadi gaya hidup saudara, maka semuanya akan menjadi baik, saudara. Karena kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri. Kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Spurgeon mengatakan kita harus berdoa pada waktu kita dalam suasana ingin berdoa. Karena kita berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan yang demikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita tidak merasa ingin berdoa. Sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Jadi berdoa adalah sesuatu yang mutlak, saudara. Mutlak harus kita lakukan. Dikatakan Oswald Sander, Roh Kudus menghubungkan dirinya sendiri dengan kita dalam doa dan menyampaikan permohonannya sebagai permohonan kita. Kita bisa saja menguasai teknik berdoa dan mengerti filsafat berdoa, bahkan memiliki keyakinan yang luar biasa mengenai kebenaran dan berlakunya janji-janji mengenai doa serta permohonan dengan sungguh. Tetapi kalau kita mengabaikan peranan Roh Kudus, maka sebenarnya kita telah gagal dalam menghampiri Tuhan. Jadi jangan lupa saudara memiliki Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara. Dan roh yang sama yang ada dalam roh Yesus. Roh itu yang memimpin saudara untuk berdoa. Jadi ketika saudara memiliki keinginan untuk berdoa, doakan saudara. Jadikan itu sebuah gaya hidup di mana saudara peka untuk mendengar pimpinan Roh Kudus. Tidak peduli seberapa jahat orang itu, doakan saudaraku. Bahkan saya punya satu kiat, ketika kita menemukan orang yang menipu duit kita, membuat atau menipu duitnya orang lain, kita harus mendoakan orang itu supaya cepat kaya. Karena apa? Kalau orang itu kaya mungkin dia tidak menipu lagi. Kalau orang itu tidak kaya-kaya berarti apa? Semakin banyak korban yang jatuh, saudara. Doakan, saudara. Jadikan doa itu menjadi suatu gaya hidup. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kehidupan doa kita, gaya hidup kita dalam berdoa berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mengingatkan kami bagaimana doa boleh menjadi satu bagian yang merupakan hak istimewa dari kami sebagai anak-anak-Mu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Dan juga mengingatkan kami bahwa Roh Kudus-Mu yang telah Kau meteraikan dalam hidup kami, yang membuat kami mampu untuk berdoa, berkenan di hadapan-Mu, memiliki kehidupan doa, memiliki gaya hidup yang berdoa. Sehingga apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami, yaitu bersekutu dengan Engkau, menikmati sukacita daripada karya-Mu Tuhan, dan menjadi alat bejana-Mu untuk diberkati menjadi berkat bagi kehidupan yang Tuhan percayakan sekitar kami, boleh dinyatakan melalui kehidupan doa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini Tuhan, setiap saudara dan saya yang mendengar, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, boleh masuk dalam rancangan-Mu, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.